ada nama yang bikin animator Kak Susilo. Iya. Susilo pilihnya ya. Itu langsung tuh ketahuan orang Indonesia tuh pasti sudah. Ya, orang mana yang pakai nama itu kan misalnya. Kalau Anton kan mungkin di luar juga ada. Iya, kalau Joko, ya kan? Iya ya, Hanung misalnya. Iya, itu sangat Indonesia sekali. Nah, itu juga kebanggaan kita salah satunya adalah dengan memberi nama anak. Betul. Walaupun nama anakku ke barat-baratan. Iya. Kalau kita kebanyakan kita orang Kristen, pasti cari yang barat karena dekat dengan tokoh Alkitab. Mungkin begitu ya. Dan memang dari arti katanya, arti namanya arti namanya juga ya. Kayak begitu. Ada yang pakai bahasa Sanskerta ya, yang bagus sekali arti-artinya. Cucu-cucunya presiden. Iya. Atau pakai nama wayang misalnya. Iya, betul. Nakula Sadewa. Nah, gitu-gitu. Jadi kembar ya. Kembar deh. Tapi nggak ada Distira. Oh ya. Yang gitu-gitu. Jadi mikir kemana belajar itu. Aku pikir Yudhistira tuh nama penerbit buku. Kalau di Alfon tuh Yudhistira Erlangga. Iya bener ya, sama ya. Kalau dulu kita sama ya, relate. Masih sama terbitan. Karena dulu itu yang booming kan penerbitan itu. Dulu kan nggak banyak yang punya akses. Iya betul. Hanya orang-orang tertentu. Hati-hati ngobrol ini hati-hati. Ya. Tapi intinya gitu. Banyak loh kalau kita mau cari. Ada banyak sekali yang bisa menyatukan bangsa ini, lalu membuat kita bangga terhadap Indonesia. Sama seperti banyak sekali seruan termasuk Pak Yowas kalau bilang tanah suci itu nggak perlu jauh-jauh ke Israel. Betul. Ya, tapi aku ingat banget dia punya. Kalau kemarin aku dapat dari pemerintah pergi aja kan ya. Itu kan nggak mungkin ditolak ya Bu ya. Itu kan 1 in million ya kesempatannya satu di antara sekian. Meskipun memang dia bilang ada penjelasan lainnya yang terkait dengan perjalanan, terkait dengan politik, terkait dengan sumbangsi pada perang di jalur Gaza yang kemudian harus kita kritisi juga itu. Tapi intinya adalah sebenarnya di tempat di mana kita berada itu juga Holy Land. Saya usi di Ambarawa ketika penempatan di situ, aku di Semarang sekarang, teman-teman di mana-mana gitu. Atau kita punya tempat asal misalnya, itu juga bisa menjadi daerah kita gitu ya, kampung kita. Yang kalau kita explore, banyak sekali. Kalau kita bahas, ingat nggak dulu kita mau bikin sebenarnya noise ya, nasihat orang tua, nasihat ngobrolin. Ngobrol ala lupa pokoknya itulah. Intinya kita tuh mau ngobrolin nasihat orang tua kita dulu terkait dengan kehidupan, dan itu sebenarnya dekat dengan budaya. Dekat sekali dengan budaya kita, dan itu kadang-kadang gini ya, kita ngerasa kita udah modern. Lantas masyarakat adat, orang-orang yang masih di daerah-daerah itu menurut kita nggak punya pengetahuan yang lebih baik dari kita. Padahal justru kita belajar banyak dari mereka. Aku nih baru-baru nih Kakak Vira. Kakak Vira. Kan kita selama ini mungkin karena kita bukan orang asal ya, wajar ya. Maksudnya kita bilang apa sih tuh lama-lama banget ribet banget acaranya, mesti bawa inilah, mesti taro ini apa sih nama istilahnya itu, lupa lah aku, pokoknya tempat beras itulah ya. Tapi ketika kemarin jalanin kakak walaupun kita sibuk ya karena kita harus dengan kebaya yang seharian dari pagi kita pakai, kita pakai itu dari jam 5 subuh sampai kita tuh baru buka itu jam 7:30 malam. Ampun. Jadi udah merah-merah semua ini. Tapi ya mungkin karena orang juga excited ya, karena orang-orang di situ kan orang yang menikmati, pasti orang-orang Batak semua yang hadir. Terus musiknya juga udah profesional, aku pikir itu keren banget. Jadi memang yang bikin acara itu hidup tuh home bandnya juga ya. Itu keren banget, lagu-lagu bahasa Inggris yang kemudian diambil versinya pakai aku lupa ya, Gondang. Itu kan Gondang. Dan mereka kalau nyanyi itu Bataknya full power. Terus full power. Udah tahu ini orang Batak nyanyi. Iya, betul. Jadi kita nggak ngerti aja, kita bisa nangis ketika diolosi gitu. Aduh. Jadi sampai kita tuh, aku tuh nggak pernah. Tapi akhirnya kemarin kan, karena kita kan masuk ikut kumpulannya dari ini ya, marga yang borunya dari kakak ya, kakak kan sempat di itu kemarin Mangai itu kan. Jadi ternyata aku tuh baru tahu. Jadi ternyata tuh ada hula-hula ya, apakah? Pokoknya per marga gitu, baik dari perempuan maupun laki-laki gitu ya. Jadi
ternyata tuh kadang-kadang semua tuh jogetnya berdasarkan hula-hulanya. Dan disitulah kita baru ikut, terus kita dikepit-kepitin 5.000, 10.000, lucu-lucu. Tapi akhirnya kita nggak ngerasain loh, waktu itu udah sampai sore udah kita langsung selesai begitu aja. Nah itu dia poinnya. Kadang kita harus slow to judge ya. Kita cepat sekali menghakimi adat orang. Mungkin karena kita nggak taruh hati di situ ya, nggak terlibat. Mungkin karena ya kadang-kadang kita kalau jadi orang luar tuh kayak males lah, nggak usah lah. Karena memang nggak ada tempat duduk kita gitu toh. Tapi bukan berarti itu nggak bagus. Nah aku selalu bilang budaya Batak tuh bagus banget, dan budaya-budaya lain ya, termasuk budaya Ambon, budaya Sangyan, Manado, semua bagus. Yang kadang-kadang bikin kemudian orang jadi nggak mau beradat ya, maksudnya bikin acara adat, bukan beradab ya, mau bikin acara adat karena uangnya, kadang-kadang gengsinya ketinggian sehingga akhirnya ini bikin ribet, paksa diri. Padahal nggak gitu, adat itu sebenarnya bagus. Dan kita sendiri yang bisa kelola dengan baik. Dulu kan sederhana aja. Dan ada juga beberapa yang memang akhirnya pemaknaannya jadi berbeda dari yang asalnya gitu ya. Akhirnya makin kesini malah makin mengikat orang. Akhirnya adat juga bukan sesuatu yang memberikan makna kekayaan satu daerah atau satu budaya tertentu, tapi malah jadi ya kita sih mungkin kadang ngeliatnya gitu ya. Jadi kok dia susah bener ya. Iya. Kayak begitu. Apakah itu yang nanti tahu sendiri. Pokoknya ada yang seperti itu ya, yang menurutku mengalami pengubahan makna ya. Iya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu, lalu generasi sekarang ini sudah mulai nggak mau belajar. Padahal cobalah kita belajar semua. Aku kadang-kadang gitu ya, aduh makin kesini karena kita dengan jemaat masing-masing, kita belajar budaya mereka, lupa budaya sendiri, lupa bahasa sendiri. Nah itu juga penting. Aku tuh untung masih ada om-omku yang memang ngerti ya. Ya kalau kita nggak tahu istilah-istilah bingung, pulang ke Ambon, pulang ke Alang misalnya, aku udah terbingung-bingung sudah. Apalagi sudah nggak ada orang tua, udah bingung sudah. Nah tapi kemudian kalau kita mau gali itu dimanapun kita tahu identitas kita asalnya dari mana. Aku sempat ingat perkataan mama ya. Kadang-kadang maksudnya aku nggak tahu ya, aku nih kadang-kadang mungkin agak lemah aku soal linguistik gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tua bilang harus belajar supaya kamu jangan dijual orang. Benar. Maksudnya dijual dengan bahasa. Betul. Iya, karena kadang-kadang kan kita rooming sendiri ya. Ya, benar. Benar, apalagi apa ya kalau kita ke daerah-daerah gitu ya. Artinya jangan anti, maksudnya bukan bilang mereka buruk ya dengan apa yang, tapi memang karena kita terbatas memahami bahasa tertentu, akhirnya kita nggak tahu apa yang mereka omongkan gitu kan. Sekarang nggak nyambung. Jadi lihat mimik mereka, mereka lagi kesel nih, padahal enggak. Mereka lagi mau siapin yang buat kita misalnya. Betul. Aduh, suka salah paham. Kayak begitu ya. Kayak contohnya sekarang nih, kan harusnya aku lebih gampang dong ya. Karena kan mayoritas ya, misalnya di Jawa. Jadi kadang-kadang cuman memang aku beda kalau Pet jangan ditanya lah, dia sudah tahu bahasa Dayak tuh ya. Tapi yang cuma satu suku aja. Iya, aku jadi mikir mungkin kalau aku di yang sekarang mayoritas bahasa Jawa mungkin aku bisa. Tapi ya aku tetap hanya yang penting yang umum lah yang aku bisa gitu ya. Misalnya bisa makan segala macam. Nah, di satu sisi terbantu juga dengan Miguel yang sekarang nih udah belajar bahasa Jawanya pasti udah meningkat ya. Kalau waktu kelas 1, kelas 2 SD kan lebih pengenalan ya budaya-budaya Jawa, gamelannya, nama-nama ini apa, terus soal yang Pandawa itu segala macam kayak begitu. Nah ini kalau nggak salah karena di kelas 3 ini sudah mulai ada tulisan yang bengkok-bengkok itu. Apa Sanskertanya pokoknya udah yang tulisan itu deh, makanya hanya ya. Tapi ya kalau nggak mengajarnya dengan cinta juga nggak bisa. Betul. Kayak gitu. Coba terus lanjut dulu, saya cek dulu. Jadi ini mau dicek dulu ya teman-teman. Tapi sorry ya daripada aku deg-degan. Iya, tapi ya begitu ya, artinya bicara soal semuanya itu bicara soal Indonesia. Ya artinya nggak ada yang kurang sebenarnya ya, nggak ada yang kurang dalam pemahaman bahwa kita ini sudah dianugerahkan Tuhan negara yang memang kita jadi orang Indonesia gitu ya. Dan kita harus bangga jadi orang Indonesia dengan apapun, termasuk aku pikir segala kurang lebih ya Non ya. Biarpun ada kurang-kurangnya it's okay gitu. Tapi sebenarnya kalau kita punya hati juga untuk tetap mau
membanggakan kita punya negara, apa aja bisa dibikin sih. Kayak gitu, nggak cuma sekedar berkreasi sampai go internasional, nggak cuma sampai di setidaknya jadi warga negara yang baik aja dulu, betul. Aja gitu ya, kayak ya udah kita nggak buruk-burukin bangsa sendiri dan nggak mendiskriminasi salah satu suku budaya yang ada di kadang-kadang gitu emang biasa itu kalau orang suku ini ini sukanya hidupnya emang suka begitu. Betul, padahal oknum aja itu nggak mungkin lah satu suku semua sama kelakuannya. Betul.